Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita agar kita berhati-hati dalam semua perbuatan kita. Agar kita mampu mengambil tindakan yang benar dalam semua keadaan. Ada sebuah kisah, seorang pemain bola yang sangat terkenal, kemampuannya tidak diragukan lagi. Ketika mereka akan bertanding, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi sang pelatih selalu memberikan kebebasan kepada mereka untuk bepergian bersama dengan keluarga, untuk makan atau minum sesuka hati mereka di luar dari jadwal latihan yang sudah ditentukan oleh sang pelatih. Sehingga ketika hari pertandingan sudah dekat, maka kehidupan mereka harus betul-betul diperhatikan oleh sang pelatih. Istirahat, olahraga mereka, makanan dan minuman. Tetapi suatu ketika sang pemain bola ini pergi minum bersama teman-temannya 1 hari sebelum dia bertanding. Tentu ketika pelatih mengetahui hal ini, sang pelatih marah, menegur dia dan sangat menegur keras perbuatannya ini. Memang pertama, perbuatannya ini bisa merusak ketahanan tubuhnya sebelum dia bertanding. Namun di sisi yang lain adalah inilah sifat pembangkangan bahwa dia tidak patuh kepada sang pelatih. Dan yang ketiga, ini adalah cara hidup yang tidak benar yang akan merusak karirnya ke depannya. Dan kenyataannya memang karirnya semakin meredup, semakin hilang hanya karena sifat tadi. Oleh karena itulah setiap orang haruslah berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan kapanpun dan dimanapun. Tentulah kita sebagai orang Kristen sudah membaca firman Tuhan, sudah melihat apa sebenarnya hal yang benar dan yang tidak benar menurut firman Tuhan. Semua orang mungkin akan tahu ketika dia membaca Alkitab. Namun ternyata kita sebagai orang Kristen tidak hanya bertanggung jawab, tidak hanya diajarkan untuk mengenal, untuk mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang benar atau apa yang salah. Tetapi setiap orang Kristen harus mampu untuk mengerti dan menghidupi apa yang Tuhan kehendaki. Bahwa sebenarnya kehidupan kita ini seperti sebuah pertandingan yang berjalan terus-menerus. Kita tidak hanya berhenti di satu waktu atau satu tempat. Kita akan berjalan terus. Di ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena kenyataannya banyak manusia yang ketika dia salah berbicara, salah mengambil tindakan, itu merusak masa depannya hari esok. Tanpa disadari, kata-katanya akan merenggut masa depannya yang padahal sudah terancang dengan baik. Sehingga setiap kata-kata, setiap perbuatan, setiap pikiran itu menentukan masa depan seseorang. Oleh karena itulah Paulus mengatakan, janganlah bertindak bodoh. Janganlah mengambil tindakan itu tanpa kehati-hatian,
tanpa hikmat. Tetapi lihatlah, renungkanlah firman Tuhan agar kiranya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Karena ketika kita sudah salah mengambil tindakan, sudah salah arah, salah jalan, tentu akan sulit untuk memperbaiki. Bersyukur jika masih bisa diperbaiki. Tetapi karena waktu itu adalah jahat, tidak bisa diulang, jangan-jangan orang yang salah mengambil keputusan akan gagal untuk selama-lamanya. Seseorang yang salah berbicara mungkin akan merusak reputasinya. Kita melihat saat ini banyak orang yang hanya karena emosi sesaat dia bisa mengelontarkan kata-kata yang tidak benar. Kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Kita bisa melihat di media sosial. Tetapi mungkin ada yang selesai hanya dengan minta maaf. Tetapi ada yang berujung kepada pemecatan. Hanya karena bahasa atau postingan di Facebook atau media sosial. Oleh karena itulah kita sudah mengerti apa yang Tuhan mau. Kita sudah mengetahui apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka mari kita hidupi. Maka mari kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Karena pastinya kehidupan kita ini haruslah berujung kepada kebaikan. Haruslah berjalan dengan benar. Jemaat Efesus yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah dikatakan sebagai jemaat Kristen, ternyata mereka masih melakukan hal-hal bodoh pada saat itu. Mereka masih percaya kepada dewa-dewa yang disebut sebagai dewa Artemis atau kesuburan. Mereka masih percaya kepada kuasa yang dimiliki oleh seorang kaisar. Padahal mereka sudah mengakui Yesus adalah juru selamat. Tetapi karena mereka adalah petani, mereka berpikir bahwa kuasa Tuhan itu kalah dengan kuasa dewa mereka. Dewa mereka mampu memberikan kesuburan kepada lahan pertanian mereka. Dewa-dewa pada saat itu mampu memberikan kesehatan, kesejahteraan kepada mereka. Ketakutan mereka kepada kaisar, loyalitas mereka yang salah kepada kaisar, mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Paulus sedih melihat keadaan ini sehingga Paulus mengirim surat kepada mereka. Hati-hatilah dalam bertindak. Kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah mengenal apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Dan kita sudah mengenal untuk apa kita hidup. Untuk apa kita diselamatkan. Maka jangan sia-siakan kehidupan ini. Karena kita hidup hanya satu kali untuk selama-lamanya. Maka mari buat hidup ini berharga bagi Tuhan. Buat hidup ini berjalan dengan benar. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini ada dua hal penting ditekankan kepada kita. Pertama, kehati-hatian dalam segala sesuatu. Melakukan, mengucapkan, memikirkan, menuliskan. Hati-hatilah. Dan yang kedua, mari kita tetap belajar untuk mengenal apa yang Tuhan mau. Tentu kata ini menggambarkan kehidupan kita, rutinitas kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal pertama. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah proses bagaimana kita mengenal apa kehendak Tuhan. Karena tidak mungkin satu kali kita membaca firman Tuhan, saat itu juga kita langsung mengerti kehendak Tuhan. Tidak mungkin. Tetapi ada proses yang berkelanjutan. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Setiap hari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Setiap hari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Agar kita dimampukan untuk mengerti kehendaknya. Dan untuk mengerti, untuk mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menguatkan menyertai kami selalu. Agar kami bertindak hati-hati dalam segala sesuatu. Berkati kami Tuhan. Agar kiranya kami semakin mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.